Asus belum lama ini keluarin monitor IPS 25 inch dan dia cuma ada sendiri sekarang di segmen ini. Menarik kah? Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Tadinya gue cukup excited untuk Asus ini tiba-tiba launching, dan segmen monitor ini tuh ngingetin kita sama Xiaomi 24,5 inch yang pakai Face IPS. Udah kita review juga sebelumnya. Face IPS itu panel yang dipakai Asus juga untuk 360 Hz-nya. Sayangnya ternyata pas gue tes motion blur nih, karena pas gue buka langsung gue tes VG259QR ini kualitasnya jauh. Susah ngalahin Xiaomi 24,5 itu. Terlalu indah memang Xiaomi itu karena kualitasnya udah hampir menyentuh kualitas panel TN untuk motion blur. Ya gimana ya, gue cuma bisa berharap para distributor ini import Xiaomi 24,5 inch yang imba itu supaya kalian bisa rasain. Soalnya yang resmi ya begitulah. Beda kasusnya sama dompet yang gue pakai hari ini, Money Clip dari Race Wallet. Simple, kecil, dan premium, bisa nampung 12 kartu. Bisa jepit duit kertas juga. Di sini ada banyak banget pilihan warnanya dari Race Wallet. Carbon fiber, titanium, bahkan 18 karat gold yang kayak gue pakai hari ini. Kualitasnya juga nggak main-main, nggak cuma wallet, juga ada pilihan tas ransel, pisau lipat, pembuka botol, sampai power bank yang kualitasnya mantap habis. Race Wallet ini brand dari Amerika atau Kanada, tapi nggak usah takut karena shippingnya cepet banget ke Indonesia, dan yang paling penting free ongkir. Oh ya, jangan lupa pakai juga kode GTID Rich buat dapetin diskon tambahan 10%. Dan kita bisa hidup dengan lebih simpel, jadi nggak perlu pakai dompet segede gini lagi. Balik ke VG259QR ini. Untuk body gue nggak usah bahas panjang kali ya. Kalian udah sering banget lihat desain body bagian belakang Asus kayak gini. Hampir semua kode TUF VG-nya kayak gini. Dengan desain gaming, logo Asus di atas, dan ada lubang pembuangan panas di kiri dan kanan, sekaligus keluarnya speaker 2x2 watt di monitor ini. Kita dengerin kualitasnya. Nggak ada yang spesial untuk sound di monitor ini, nggak terlalu kenceng, soundnya cukup clear aja, nggak mendem gitu. Cukup buat clean meja aja lah, bukan yang bisa muasin telinga. Bagian portnya di sini udah ngadep ke bawah, cakep buat bracket di VESA di monitor ini 100x100 mm. Ada port DC-in, 2 HDMI 1.4 port, dan 1 DisplayPort 1.2. Terakhir ada audio out 3,5 mm. Sayang ya, untuk bagian depan dia bukan model yang bezel-less kayak kebanyakan gaming monitor di segmen ini. Brand lainnya cukup drawback lah, di tahun 2021 belum bezel-less. Untuk spek lengkapnya di website Asus resminya 24,5 inch atau 25 inch biasa disebut. Terus Full HD resolution, IPS panel flat, refresh rate maksimumnya di 165 Hz. Harus pakai DisplayPort untuk dapetin 165 ini karena HDMI 1.4 cuma bisa support sampai 144 Hz. Brightness tipikal di 300 nit dengan kontras tipikal di 1000/1. 1 milisecond MPRT untuk respon time. Tadi gue udah show ke kalian ya untuk hasil UFO-nya. Kualitasnya bukan yang spesial, standar IPS aja. Lu bisa nyalain ILMB juga di Asus, membantu sedikit untuk motion blur jadi lebih clear gitu di situ ya. Dengan resiko nurunin brightness dan monitor jadi flicker, bisa bikin pusing, inget ya. Nggak worth it dipakai sebenarnya fitur ILMB itu. Di website Asus ditulis monitor ini adaptive sync dengan variable refresh rate, yang sebenarnya teknologi ini cuma ada di G-Sync murni. Tapi pas kita tes ya dia sebenarnya FreeSync biasa aja dan G-Sync compatible lewat DisplayPort seperti biasa. Dan memang ada fitur VRR-nya di OSD-nya ya, ala-ala Asus lah ya, nggak sesempurna G-Sync murni. Panel bit depth-nya gue mesti cek di display specification di 8 bits murni. Next kita lihat kualitas panelnya dibanding Asus VG249Q. Sweet spot kita
Dua-duanya gue pakai mode racing. Di color gamut kita bisa lihat 259QR ini kalah dengan 249Q. 94% sRGB, 75% Adobe RGB, 78% DCI-P3, dan 74% NTSC. Hasil brightness maksimumnya tinggi banget di 259QR sampai 372,3 nits, dan kontras yang tinggi juga di 1210 banding 1. Dan white point yang kebiruan di 7300 Kelvin. Di kerapian warnanya sih tetap 249Q menang jauh di sini dan lebih rapi di 9 titik pengetesan. Berikutnya di kerapian brightness 259QR ini lebih rapi dengan cuma 2 titik aja 10% ke atas lebih gelapnya. Next, color akurasi VG 259QR ini untuk average-nya akurat sekali di 0,55 delta E. Lebih baik dibanding VG 249Q, tapi tetap 1F-nya itu menjadi maksimumnya dan tinggi sekali di 6,65 delta E. Setelah dikalibrasi, average-nya malah naik ke 0,95 delta E untuk turunin birunya ke 4,43 delta E. Overall rating yang dikasih data color sebelum dikalibrasi untuk VG 259QR di 4,0 dan VG 249 saran. Nah, kalian juga bisa cek GTD Top 10 24 inch 140 Hz di bawah 3 juta. Plus, gue kasih list juga karena ini harga 3,5 juta, kalian nambah sedikit bisa dapetin monitor-monitor 27 inch yang lebih worth it secara value. Tadinya kalau Asus ini beneran pakai Face IPS seperti yang gue kira di awal sih, ini bakalan jadi monitor yang gue rekomendasikan sekali. Cuma karena dari pengetesan motion blur yang nunjukin di IPS biasa aja, ya nggak menarik sebenarnya untuk dilirik. Dan kalau gue iseng ya, gue coba bandingin Asus ini sebelah gue QR dengan VG 249Q sama Xiaomi 24,5 dan juga AOC 24G2 di display specification. Memang Asus VG 259QR ini incar di segmen yang sama yang Xiaomi incar juga, Xiaomi 24,5 dengan panel bit depth-nya murni 8 bits. Sementara yang lainnya 6 bits plus FRC. Mungkin di antara kalian yang nonton ada yang mikir, "Bang, bagusnya 25 inch apaan sih?" Ya mungkin gue ceritain sedikit pengalaman gue pas waktu liburan tahun baru kemarin, gue pakai Xiaomi 25 inch untuk game kompetitif FPS Valorant. Feel the best ada di 25 inch yang gue rasain. Lebih gede sedikit dibanding 24 inch yang membuat kita lebih gampang lihat musuh, lihat kepalanya terutama. Karena pasti pixelnya lebih gede sedikit. Dan juga pas gue lihat peta Valorant di kiri atas layar, leher gue masih cukup aman dibanding gue pakai 27 inch. Di jarak yang sama tentunya. 27 inch pengalaman gue enak dipakai untuk game kompetitif Battle Royale. Seringkali kita diperhadapin musuh yang jaraknya jauh banget. Masih cukup kelihatan, enak kelihatan 27 inch karena agak gede. Di 24, 25 tuh kecil banget musuh yang nembak agak susah. Ya itu pengalaman gue, dan Asus di sini sekalian nunjukin bagusnya Xiaomi 24,5 inch yang terakhir kita review. Terutama masalah motion blur yang benar-benar nggak ada obat itu kualitasnya. Dan kemarin pas gue cek di JD.com harga Xiaomi Face IPS juga melonjak tinggi dibanding harga PO-nya dulu di 9.999. Sekarang di 14.99 RMB atau di 3,2 jutaan rupiah kalau rate-nya lu hitung 2.200. Ya sayangnya Xiaomi Indonesia nggak peduli pasar monitor, ya sudahlah. Untuk Asus di sebelah gue ini nggak terlalu perlu kalian pertimbangin karena langsung aja ke Asus VG 249Q di 2,9 juta, atau kalau mau color gamut bagusan tapi dapat garansi cuma 1 tahun, ya ke AOC 24G2. Di harga 3,5 juta segmennya udah beda bos. Udah masuk ke kelas 27 inch IPS 144 Hz, lebih worth it dibeli. Dan itulah review kita untuk Asus VG259QR ini yang kita nggak rekomen untuk beli sih. Tapi kalau lo mau silakan aja. Gue Alun dari JDD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap. Ciao.